jangan terusin jalur ini gitu, jangan lewat jalur ini. Ternyata nggak lama gerak ada yang nyebrang bang, 7 apa nih? Selamat datang di channel gua, Sumaradi Wijaya. Kali ini bersama teman gua. Dia sebagai narasumber di channel gua. Dia adalah Bang Samawe. Yep. Gimana kabarnya Bang? Udah lama nih gak ketemu nih kita. Ya ampun. Baik. Jadi gue cerita sedikit ya kronologinya kenapa gue bisa kenal gitu Bang ya sama Bang Awe ini. Jadi ketika gue naik Gunung Gede, pas saat itu kita belum kenal Bang ya. Yes. Kita ingat banget ketemu di pos 1. Ya. Pos 1 Gunung Gede. Dia tuh kayak asik nih orangnya. Ngobrol terus sama orang yang enggak kenal tuh ngobrol. Akhirnya gue coba samperin. Kita trek bareng tuh Bang ya. Sampai akhirnya berpisah di Surken. Selang sekitar sebulan. Naik gunung lagi gue Gede. Ketemu lagi dia. Dari situ gue bingung tuh. Dan ketemu lagi, gue lagi dagang. Iya, lagi dagang nih dia nih. Kok dia lagi nih. Iya. Akhirnya gue coba minta kontak lo Bang ya. Yes. Minta kontak lo. Udah gue minta kontak lo, akhirnya kita akur di WhatsApp tuh. Gue nggak janjian sama Bang Awe. Sampai gue ketemu dia nih di mana? Di Raung, lo bayangin bisa ketemu lagi dia lagi. Kerjaan lo apa sih gitu loh? Kerjaan gue apa? Soalnya gue ketemu mulu di gunung, terutama di Gede gitu loh. Sampai akhirnya di Jawa Timur juga gue ketemu lo gitu. Yes. Jadi apa ya? Gua itu pekerjaan sih sebetulnya. Pekerjaan. Aneh ya naik gunung pekerjaan. Oke. Nah, udah kebuka nih ya kan? Naik gunung pekerjaan nih. Iya. Jadi berarti kalau udah istilahnya pekerjaan berarti kan menghasilkan lah ya. Betul. Pekerjaan yang menghasilkan. Jadi itu gua ambil sebagai pekerjaan gua. Ada pilihan nih sebetulnya. Gua itu ya setahun belakangan ya, setahun yang lalu masih double dalam artian gue ngantor. Gue kerja kantoran seperti yang lain lah pada umumnya. Namanya orang kerja ke kantor atau ke pabrik lah gitu ya. Gue kantor, cuman gue punya hobi naik gunung. Iya. Punya hobi naik gunung. Dulu sekitar 6 tahun atau 7 tahun yang lalu tuh istri gue bilang, jangan naik gunung dulu, mending uangnya dipakai yang lain. Gitu. Terus kalau naik gunungnya gratis, ya gratis ya nggak apa-apa, gitu kan. Akhirnya gue naik gunung, gratis. Caranya gimana? Siapa yang mau naik gunung? Gue nyupirin dong, tapi gue gratis ya. Itu Bang. Jadilah kayak gitu, gue gratis. Dikomplain lagi Bang. Gitu. Komplain lagi. Naik gunung mulu, ya kan gratis. Kan sayang waktunya. Masih mending cari kerjaan yang lain yang menghasilkan, anggap aja itu lembur. Kata istri gue gitu. Terus gue bilang lagi, kalau gue naik gunungnya dapat duit, gitu kan? Iya nggak apa-apa. Gitu bro. Iya. Basicnya gitu. Iya. Dasarnya awal mulanya gue. Akhirnya gue berpikir, ya sudahlah. Dari situ gue berusaha kalau naik gunung gue dapat duit. Caranya gimana? Berusaha lah untuk jadi guide. Jadi guide apa ya? Guide tembak lah atau apa, masih nggak punya apa-apa lah, masih belum punya pengetahuan yang layak atau bersertifikasi belum. Sampai akhirnya gimana gue jatuh hati ke gunung gitu. Yang gue bilang tahun lalu gue masih ngantor, akhirnya gue mutusin berhenti kerja kantoran dan gue putusin untuk pure total jadi guide. Tahun lalu juga gue memutuskan untuk ikut sertifikasi sebagai guide. Jadi lewat lembaga sertifikasi profesi, ASP. Akhirnya gue ikut sertifikasi di APGI, di Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Dari situ gue punya sertifikasi. Jadi gue dibilang pemandu gunung profesional itu bukan dari 7 tahun yang lalu, tapi baru tahun kemarin. Karena gue ngantongin sertifikasi itu baru tahun yang lalu. Sedangkan beberapa tahun yang lalu gue guides dari mulut ke mulut aja gitu. Itu poin pertama. Kenapa sih lu ambil pekerjaan itu? Ya, satu, gue enjoy, gue senang dan menghasilkan. Poinnya itu sih. Gitu.
Dan kenapa gue bisa jadi guide? Karena gue senang. Akhirnya gue coba untuk nge-guide orang-orang, gue dagang gitu. Gimana sih yang mau naik gunung sama gue antar, biayanya sekian. Gitulah pada umumnya orang open trip lah gitu. Oh, open trip. Gitu. Jadi maksudnya tadi Bang Awe, dagang itu yang gue di Gendeng Gude, dia bawa peserta gitu loh, bukan dagang di pos 1 pos 2 ya. Yes. Itu yang diambil nih. Lagi kan, nawarin ke temen-temen orang nih. ya. Iya. Gue sempet gue tertarik dengan pertama hobi naik gunung kan. Naik gunung pertama gratis. Yap. Yang penting gratis. Ente nyupirin. Nyopirin, morterin Ya, yang penting gratis Yang kan. penting gratis. Akhirnya ente bilang ke bini, Yes. kalau naik gunung ngasilin gimana? Yes. Hasilin cuan ya. Yeah. Di ACC dan Abang akhirnya guide. Ya. Ya kan, guide. Masih ya guide lah, masih pemula Guide, lah, nah. guide. Oke. Ini sebenarnya pembahasan menarik, kenapa bisa jadi guide? Pasti kan ada story-storynya juga sebelumnya. Yes. Ya kan? Kalau kita ngomongin histori kan pasti masa lampau. Histori kan masa lampau. Dan semua orang pasti mempunyai histori masing-masing. Keseruan masing-masing, pengalaman yang berbeda. Pertama kali Bang, lo naik gunung. Pertama kali gue naik gunung. Sebelum akhirnya sekarang pandai berdagang. Asli Pandai berdagang. Nah itu gimana ceritanya sampai bisa kecemplung gitu dalam dunia pendakian sampai sekarang guide gitu loh. Gue akan ceritain yang lo bilang tadi. Gimana sih cerita pertamanya kan gitu. Nah itu dia. Oke, simple cerita pertamanya itu tahun 97. 1997. Yes. Udah gede lo bro, 97 bro. Udah masih piyik gue ya. 97 bulan Juli. Sampai sedetail itu ya, lo inget ya? Iya, karena pendakian pertama ya. Jadi pendakian pertama tuh selalu berkesan lah. Gitu. Hmm. Siapapun gue rasa sih Pasti. sama lah ya. Gue waktu itu pergi liburan sekolah. Bulan Juli waktu itu liburan sekolah tahun 97 iya. itu masih sistem catur wulan atau Catur apa ya? wulan. Catur wulan ada 3 catur wulan itu. Gue agak lupa. Pokoknya liburan sekolah, kenaikan kelas. Gue libur. Saat itu gue kelas 2 SMP. 2 kelas SMP. Kelas 2 SMP. 2 SMP. 97. Gue pergi ke Jambi, Bro. Ke Jambi sama nyokap. Kenapa? Karena keluarga besar nyokap di Jambi. Oke. Nah, cerita gue 2 hari di Jambi, gue diajak untuk berkunjung ke Kerinci, tepatnya di Kabupaten Sitinjau Laut. Mainlah ke sana, perjalanan menggunakan bus 3/4 itu dari Jambi, makan waktu 9 jam lagi tuh Bang. Wih, Ke Sitinjau Laut. main ya? Lumayan. Sitinjau Laut 9 jam lagi. Sampai sana kebetulan paman gue tuh di sana kayak pimpinan Koramil lah di sana lah gitu lah. Ya ada jabatan lah kecil Ya, gitu okay. kan di sana. 1 hari tinggal di sana, dia bilang sama gue, "Bang, nama asli gue Bambang." Nama asli gue Bambang. Kenapa Awe? Nah itu deh. Bambang Adi Wijaya. Belakangnya Awe. Sama Adi Bis- Wijaya, gue juga Sumar Adi Wijaya. Udah klop emang. Udah klop. Makanya ketemu mulu di gunung. Udah di WSK Adi Wijaya. Lanjut Iya. Bang. Jadi ya sudah Bang, naik gunung lah kamu tuh, jauh-jauh dari Jakarta. Naik gunung ngapain, capek gue gituin kan. Terus dia bilang enak kok naik gunung tuh sama anak buahnya Om. Siapa Om? Itu jadi paman gue tuh ya punya bawahan, mereka yang mau pada naik gunung. Oh gitu. Oke. Mereka bertujuh. 7. Terus salah satu itu bilang, "Ayo Dek, ikut aja. Capek Om, nggak apa-apa. Kalau capek nanti Om gendong." Gitu. Sampai Bang. segitunya ya. Segitunya. Akhirnya beneran Om. Ya beneran nanti Om gendong. Ya sudah deh. Gue putusin ikut. Oke. Akhirnya besok pergilah tuh dalam artian gue nggak punya jaket yang Sekarang teknologinya udah. nggak ada. Gue inget banget gue pakai sepatu bukan sepatu, sendal Neckerman tuh. Oke, Neckerman. iya. Mungkin teman-teman zaman dulu Zaman tahu dulu. lah. Carville Neckerman Carville. gitu. Pakai sendal itu. Terus ya gue pakai celana panjang biasa. Kebetulan dulu gue tuh nggak pernah suka pakai celana jeans. Gue kayak bawa bapak kantoran, pakainya celana bahan. Gitu. Pakainya kemeja gitu. Iya. Gitu. Udah, kita gue naik lah. Naik Gunung Kerinci ya gue nggak tahu kayak apa sih di gunung.
Kerinci tahun 97 lumayan masih tertutup jalur bang, Berarti vegetasinya masih rapat. masih rapat banget. Sekarang pun kan emang Iya sih. banyak rapat ya, cuman dulu masih sangat rapat. Nah, nggak ada masalah nih naik lewat sebelum pos 3, kalau sekarang channel pos 3 ya. Biasa tempat ngecamp lah sekarang pos 3. Iya. Gue Iya. ingetnya dia bilang stopnya pelan, cuman tangannya di kepala gini kan. Gitu. Kita berhenti terus merapat. Dia hanya bilang jangan terusin jalur ini gitu, jangan lewat jalur ini gitu. Kenapa? Kita lewat agak melipir ke kiri, pokoknya berapa derajat ke kiri, gue lupa ngomongin derajatnya. Pokoknya dia buka jalur ke kiri sedikit, hanya sedikit, dan balik ke jalur gitu. Dilakuin lah sama kita tuh. Kita agak masuk ke dalam hutan, terus kita keluar lagi ke hutan tuh, maksudnya yang bukan jalur ya. Iya. Kita ke kiri nerabas pohon sekitar 15 menit atau 20 menit jalan. Kita nggak jauh masuk, cuman hanya minggir sedikit terus balik lagi ke jalur. Oke. Ke jalur, gue nggak tanya apa-apa. Ya nggak tanya apa-apa karena gue nggak ngerti apa-apa. Iya. Gue hanya ngikutin aja alurnya. Gitu. Sampai, ya singkat cerita sampai puncak bang. Sampai puncak itu, gue nggak tahu ya. Tiba-tiba gue nangis. Ente nangis? Tiba-tiba gue nangis. Terus namanya Pak Wahyu ada. Gue masih ingat Pak Wahyu. Pak Wahyu tuh yang terus-terusan sepanjang jalan. Mas capek nggak? Kalau capek saya gendong. Mas capek nggak? Kalau capek saya gendong. Dia orang Magelang. Pak Wahyu itu orang Magelang. Pak Wahyu orang Magelang, masih ingat. Mudah-mudahan beliau masih sehat-sehat aja. Amin. Nah, ya Allah. Dia tuh tanya, Mas kenapa nangis? Gak tahu Pak. Seperti gitu kan, gak tahu Pak. Biasanya kalau nangis itu feel-nya dapet. Oh iya. Maksudnya feel-nya dapet, kamu akan suka nanti. Suka gimana? Ya kamu akan suka naik gunung nantinya. Capek Pak, gue masih jawab gitu. Mereka pada bikin kopi, bawa ransum. Dulu ransum bang, Ransum ya. bawa ransum gitu kan. Ya udah kita makan nyemil terus bikin teh manis, bikin kopi. Di situ turun sekitar 1,5 jam, berhenti. Isyarat tanpa suara. Oh. Hanya Oke. gitu aja ngepelin. Ya mungkin mereka terbiasa dengan itu ya. Dengan bahasa-bahasa isyarat mereka lah ya. Iyalah. Set, berhenti. Suruh jongkok. Jongkok. Gue tepok. Iya. Jongkok. Gitu. Jongkok ikutan. Jongkok terus tepok lagi, suruh tiarap. Sampai gue tiarap. Terus diem. Gue pengen nanya, cuman dicolek lagi. Oh. Cuman gini doang. Iya, Oh iya. ya sudah, gue diem. Gue diem, mata mereka tuh terpaku di depan gitu. Hampir 15 menit kayak gitu bang. Ternyata gak lama gerak. Jadi kayak suara dahan Iya. bukan ranting ya. Ranting kan suaranya tek kecil. Iya. Kalau dahan kan agak besar. Gerak. Betul. Tabrak gitu. Wah, gue pikiran gue langsung, wah entah nih gajah, entah nih harimau, entah pokoknya udah apa lah pikirannya gitu. ke binatang buas lah ya. Jauh banget. Terus di depan kita kan, ya kita di jalan kan, di jalur. Depan kita tuh sekitar 15 sampai 20 meter tuh ada yang nyebrang, Bang. Sat. 7 Tujuh apa nih? 7 sosok 7 sosok. dan bukan hantu. Wis. Merinding lu. Wis. Belakang pohon lagi. Jadi gua nggak nanya, gua hanya diem. Gua lihat nggak begitu jelas, maksudnya nggak begitu jelas karena dari sisi samping ya bang. Maksudnya kalau Iya. misalkan dia jalannya ke arah depan gini, Oke. mungkin gue lihat mukanya kayak apa, Ya. badannya Oh. kayak apa, tangannya kayak apa. Tapi ini posisi gue ngeliat ke sana, dia lewatnya begini, otomatis sisi samping yang kelihatan. Kelihatan betul. Ya jelas, Betul. jelas. Tapi muka tidak Nggak kelihatan kelihatan. jelas. Yang gue lihat pendek, tangan dia besar, Wis. menjuntai sampai hampir mata kaki, hampir di betis lah sepanjang betis. Oke, Kalau kita bisa normalnya ngomongin. kan ya sepaha ya. Paha. Dia sampai ke betis. Sampai ke betis. Badannya tegap, cuman pendek, seperti normal. Yang hanya beda adalah tangan dan kelihatan tapak kakinya tuh agak besar. Oh, gue bisa ngebayangin. Iya. Oke.
kalau dibilang berbulu gue nggak tahu, cuman rambut kelihatan agak panjang gitu kan, warnanya coklat agak gelap. Terus dia bilang gini, sebetulnya itu hanya legenda buat sebagian besar. Oke. Jadi dia sebut itu uhang padak atau apa ya, nanti bantu kasih teks Oke. aja, gue Oke. lupa namanya uhang Wah itu ya. ya namanya itulah, atau manusia kerdil lah gitu. Manusia Sebutannya kerdil. manusia kerdil. Sebagian besar ini masih mitos, karena berpuluh-puluh tahun diteliti pun nggak pernah ada yang ketemu. Iya kan, peneliti itu nggak pernah nemuin. Cuman kadang banyak aja orang yang menyampaikan, saya pernah lihat, entah itu benar entah itu tidak ya. Tidak, betul. Gua pun entah itu benar itu yang dimaksud atau bukan, sampai sekarang gua nggak tahu. Maksudnya gue tidak meyakini bahwa itu uhang pahak, enggak. Gue nggak meyakini itu, cuman gue hanya melihat sosok itu, dan sampai sekarang gue nggak tahu itu apa. Cuman yang jelas gue lihat sosoknya itu jelas lah, bentuknya manusia, cuman agak pendek, tangannya agak besar, kakinya agak besar. Itu. Terus singkat cerita lah, udah dijelasin sama gitu ya. Jadi mitos, Pak. Dibilang mitos juga bisa enggak, karena banyak juga orang yang cerita pernah melihat. Iya. Bahkan jadi di kecamatan Sitinjau Laut itu ada pasar, Pak. Pasar Jumat. Pasar Jumat itu biasanya dia Jumat keempat setiap bulan. Ada pasar di situ. Ada pasar. Pasarnya dari mulai habis subuh, pokoknya dari mulai gelap lah, dari mulai jam 3-an itu sampai siang. Jam 11 sebelum sholat Jumat. Terus dia bilang di pasar itu pernah ada yang menemukan gitu mereka. Menemukan mereka di pasar. Di pasar mana, Pak? Gue tanya gitu. Di pasar Jumatnya Sitinjau Laut. Menurut si bapak. Oke. Ya kan? Menurut tentara nih, salah satu tentara itu. Gue lupa namanya siapa. Gitu ya, Pak. Terus mereka ngapain ke bawah? Gue tanya gitu. Mereka barter. Mereka nggak ngomong. Mereka hanya datang, mereka taruh barang mereka yang mereka bawa, mereka ambil apa yang mereka mau, dan mereka langsung pergi. Tidak ada yang ngobrol sama mereka, berinteraksi, tidak ada. Jadi hanya datang, taruh, ambil, pergi. Sering itu setiap Jumat, Pak, datang? Enggak mesti setiap Jumat dia datang katanya. Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Sering enggaknya katanya, maksudnya mungkin dalam kurun waktu 1 tahun 1 kali mungkin ya ini. Mungkin dia pun tidak bisa menjelaskan itu. Beliau, bapak itu tidak bisa menjelaskan pastinya kapan sih manusia itu atau makhluk itu datang ke pasar kaget di Sitinjau Laut. Jadi ya mungkin kalau ada teman-teman dari Sitinjau Laut bisa bantu kali ya, maksudnya bantu meluruskan apakah mitos itu atau cerita itu benar atau tidak. Cuman yang jelas itu yang gua alamin di tahun 97, Bang. Oke, ini seru juga sih, Bang. Tadi cerita ente tuh, Bang. Pertama kali naik gunung dan ngelihat 7 sosok manusia tanda kutip kerdil. Apakah ente kapok? Kapok, kalau bicara kapok enggak sih. Enggak ya? Takut iya. Oke. Takut saat itu ya. Saat melihat. Oke. Takut saat melihat. Terus kenapa sih lu udah takut tapi mau ngelakuin Mau lagi? Iya kan gitu. Pikiran gue gini, mungkin siapa tahu itu bukan orang jahat, bukan sesuatu yang jahat gitu kan. Di kota aja banyak yang kelihatan baik tapi jahat banyak. Betul. Gitu kan. Di gunung yang kelihatan serem aja buktinya dia lari dari kita. Jadi sebetulnya yang penting kita nggak ngeganggu kayaknya. Dia nggak akan ganggu. Itu filosofi gua, filosofi bodohnya gua untuk gua ambil simpel ya gitu. Bagi teman-teman yang semua yang nonton, tadi Bang Awe menjelaskan bertemu dengan 7 sosok itu. Melihat bahwa di situ ternyata ada mitos tanda kutip manusia kerdil. Ya. Nah, sejauh ini pembicaraannya masih mitos. Jika itu fakta, mitos atau fakta, coba kalian kasih tahu kita. Jadi kita bisa meluruskan dan berbagi informasi, Bang. Iya, tolong kasih tahu
Gua nggak Iya. tahu gitu itu benar Sampai atau sekarang enggak pun sih, Bang gitu. Awe mungkin masih penasaran, Bang. Masih nggak ngerti. Dan gua nggak berani menyimpulkan itu apa. Teman-teman nih pembahasan kita berdua, ambil sisi baiknya, ambil pelajarannya, ambil ilmunya. Jika omongan kita ada yang salah, tolong luruskan Bang ya. Iya, Bantu koreksi karena omongan kita kan dinilai oleh teman-teman kita semua yang- kan. Menurut kita benar tapi menurut teman-teman belum tentu benar. Belum tentu. Jadi kita open aja Bang ya. Karena kalau penilaian kan biasanya sudut pandang masing-masing Oh orang. iya, kan. betul. Oke Bang, mungkin cukup sekian dulu nih Siap. video kali ini ya teman-teman. Hmm. Dan kalau ini video ini ngebantu teman-teman semua, jangan lupa di like, subscribe dan juga share. Dan jangan lupa subscribe juga Bang Awe. Channel apa Bang? Oh, gua ada channel juga sih. Ada channel juga Ada kan channel ya. juga, iya. Channelnya Samawe Adventure. Oke, bisa lihat di kolom deskripsi juga ya. Siap. Samawe Adventure. Oke, nantikan video-video gue selanjutnya. Tetap di channel Sumar di Wijaya. Sobat Sumar, sharing dong. Bye.